Oke, pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi tentang penyusunan produk pedoman teknis BLD. Jadi dalam video kali ini akan saya coba bagikan terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus ada di dalam pedoman teknis BLUD, terutama yang eh, merupakan badan layanan umum daerah di tingkat kabupaten atau kota ya. Nah, apa aja itu? Nah, secara garis besar ada tiga bagian yang ada di dalam pedoman teknis. Yang pertama adalah SDM dan kepemimpinan BLUD, dan yang kedua adalah standar pelayanan minimal, dan yang ketiga adalah pengelolaan keuangan BLUD. Perlu diketahui bahwa contoh yang akan saya jelaskan adalah BLUD rumah sakit umum daerah, sehingga standar pelayanan minimal itu berkaitan dengan unsur-unsur pelayanan di dalam rumah sakit. Nah, yang pertama adalah SDM dan kepemimpinan BLUD. Pada dasarnya, BLUD bisa diisi oleh orang-orang yang berasal dari non-ASN atau dari kontrak BLUD kita sebutnya. Dan unsur kepegawaian itu terdiri dari tiga, yakni PNS, P3K, maupun kalangan profesional. Lalu yang kedua adalah boleh melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan untuk membayar dari BLUD itu sendiri. Yang ketiga, pejabat itu dapat diisi oleh ASN maupun profesional, tentu dengan aturan dan juga analisis kebutuhan tertentu. Dalam kaitannya dengan pejabat profesional, dalam satu masa periode kepemimpinan, itu maksimal diatur selama maksimal 5 tahun dalam satu masa kontrak. Jadi dan jika dibutuhkan, maka pejabat ini bisa diangkat lagi di periode kedua. Di dalam bagian yang di sebelah kanan ini dijelaskan bahwa secara garis besar kepemimpinan BLUD itu terdiri dari pertama bupati atau wali kota ya, di sini salah tulis, dan yang di bawahnya adalah dewan pengawas, pembina teknis dan pembina keuangan yang masing-masing dipilih melalui kepala dinas atau organisasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan dalam hal ini pembina teknis itu bisa dipilih kepala dinas kesehatan, dan yang kedua adalah pembina keuangan yang dipimpin oleh kepala badan keuangan daerah. Di bawah di situ baru ada direktur, kemudian di bawah direktur ada satuan pengawas intern yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya BLUD, dan di bawahnya adalah Kasubag TU, Kasiamed, dan kasih penunjang medik dan non medik. Ini untuk di rumah sakit tipikal tipe D. Oke. Satuan pelayanan minimal. Ini adalah merupakan ranah Kasiamed, di mana Kasiamed ini kasih pelayanan medik sesuai dengan apa yang ada di pedoman penyusunan SPM di PP nomor 86 2018 79 2018 tentang Badan Layanan Umum. Maka ada pertama, SPM memuat pelayanan yang tersedia, standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan, terus kemudian capaian SPM yang berjalan, dan target 5 tahun ke depan seperti apa. Yang D, upaya pencapaian SPM, dan kemudian bagaimana memonitoring dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan SPM, dan yang ketiga adalah definisi operasional indikator. Jadi isinya adalah bagaimana mengatur di dalam SPM itu ada SOP juga untuk pelayanan, terus kemudian ada SPO untuk pelayanan juga, sehingga nanti bisa terukur dan dapat dimonitoring, dapat diawasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini penting bagi badan umum layanan yang belum pernah punya SPM sama sekali untuk membuat, karena itu adalah masuk cakupan dari pedoman teknis di BLUD. Nah, yang ketiga ini yang paling vital, yakni pengelolaan keuangan BLUD. Oke, pengelolaan keuangan itu diawali dengan penyusunan prognosa. Oke, yang kemudian prognosa itu di drop down kepada penyusunan RBA. Nah, seperti yang orang-orang ketahui bahwa prognosa itu ada dua jenis, yakni prognosa belanja untuk kebutuhan belanja BLUD, dan yang kedua adalah untuk penyusunan pendapatan, rencana pendapatan BLUD. Di rencana belanja itu terbagi atas tiga hal yang gede. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, dan yang ketiga adalah belanja modal. Belanja pegawai ini untuk kepentingan BLUD, pegawai-pegawai BLUD, dan juga
hal yang berkaitan dengannya. Terus kemudian belanja barang dan jasa ini untuk yang sifatnya bukan aset, tapi lebih kepada persediaan, dan sementara belanja modal ini adalah yang bersifat aset. Nah, di dalam subset penjelasan untuk rencana belanja itu ada namanya remunerasi. Nah, Perbuk remunerasi atau peraturan wali kota remunerasi itu juga harus dibuat di dalam BLUD ini, yang merupakan subset dari belanja pegawai dan barang dan jasa. Di dalamnya kalau misalkan ini rumah sakit, maka ini ada di kaitannya dengan jasa pelayanan dan juga honorarium dari Dewan Pengawas dan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan juga. Nah, di pengadaan barang dan jasa ini mengatur, Pak, tentang pengadaan belanja modal dengan menggunakan dana BLUD dengan pagu plafon tertinggi itu bisa 500 juta. Jadi kalau misalkan itu belanja menggunakan DAPA dan BLAC itu kan ada batasnya 200 juta. Kalau belanja modal dan menggunakan BLUD bisa sampai 500 juta. Lalu di sisi sini ada rencana pendapatan. Pendapatan itu juga ada di dalamnya ada pengelolaan kas. Bagaimana pengelolaan kas bisa dilakukan. Terus ada penata usaha keuangan. Sebenarnya ini adalah juga subset antara ketiga-tiganya. Dan yang terakhir adalah akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban. Di pengelolaan kas ada pengelolaan tarif dasar, di mana kita bisa mengusulkan, dan itu berdasarkan peraturan bupati. Kalau biasanya non BLUD itu harus peraturan daerah atau perda yang dibahas bersama DPRD, maka kalau kita sudah berfokus sebagai BLUD, kita bisa cukup untuk mengusulkan di ranah Perbu. Dan pengaturan silfa serta defisit anggaran. Jadi ada skema nanti ketika pendapatan tidak mencukupi untuk belanja, maka ada Pergub mengenai defisit anggaran dan pengaturan sisa lebih penggunaan anggaran di tahun berjalan. Jadi bagaimana nanti silpanya? Apakah masuk ke kas atau jadi modal? Nah, itu perlu dibuatkan. Lalu di penata usaha keuangan itu masuk juga di dalamnya subset tentang tarif dasar dan penggunaan silfa serta defisit anggaran ini. Terus kemudian ada namanya likuiditas BLUD, di mana ini di dalam utang piutang, dan juga di dalam akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban ada penerapan PSAP atau peraturan standar akuntansi pemerintah. Nah, itu PSAP dari PSAP 4 dan PSAP 13 terutama catatan laporan keuangan dan juga penyusunan laporan keuangan untuk BLUD. Nah, sekian untuk video kali ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk mempersiapkan pedoman teknis BLUD di dalam rumah sakit tipe D milik pemerintah kabupaten. Oke, sekian. Terima kasih.